Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Tina Lumar SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Makassar dengan NIM 259224953478. Pada hari ini 8 Desember 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Negeri 9 Telokuaro dengan mata pelajaran IPAS materi sifat-sifat cahaya. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, kabar pada siang hari ini bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Anak-anak semuanya, apakah sudah siap mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini? Siap, Bu. Oke. Kalau anak-anak sudah siap, sebelum kita masuk pada materi pada siang hari ini, Ibu mau bertanya, anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih, Bu. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak bisa mengamati lampu yang ada di rumah pada malam hari. Ketika lampu mati itu, anak-anak bisa menyalakan benda apa saja yang dia bisa menyala dan menimbulkan cahaya. Apa lagi? Apa lagi? Lampu cas. Dari pertanyaan Ibu tadi, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang mata pelajaran apa? Dengan sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum ini kita harus speaking dulu. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu Indonesia Raya agar mengingat jasa-jasa para pahlawan yang sudah telah gugur mendahului kita. Marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyi lagu-lagu nasional. Salah satu yang antaranya itu menyanyi lagu Sorak-sorak Bergembira. Semuanya berdiri.
akan belajar mata pelajaran IPAS tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Anak-anak, siapa yang tahu benda apa saja yang bisa menimbulkan cahaya? Siapa yang bisa? Yang mana lagi yang bisa? Yang bisa maju ke depan. Oke, anak-anak siapa? Kanaya, tepuk tangan buat Kanaya. Siapa? Siapa? Lilin, pintar sekali, tepuk tangan buat Abang. Itulah benda-benda yang bisa menghasilkan, yang bisa menimbulkan cahaya. Di antaranya yang sudah ada dua soal yang sudah dijawab oleh dua penyanyi yang tadi Eza sama anak-anak. Sebelum kita lanjut, marilah kita semua menyimak materi kita, video pada materi kita pada siang hari ini. Kita menyimak bersama-sama. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dingin, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian
kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak,
amati tadi, di situ ada sifat-sifat cahaya terdiri atas 6 bagian. 6 bagian contoh 6 contoh cahaya yang tadi sudah dijelaskan dalam video yang kita amati bersama-sama. Nah, itulah sampai di situ. Anak-anak, dari video yang kita amati bersama-sama tadi, di situ ada ada 6 bagian atau 6 contoh sifat-sifat cahaya. Satu, cahaya merambat lurus. Anak-anak, cahaya merambat lurus contohnya seperti ini. Benda apa anak-anak? Lilin diletakkan di atas meja dan ada 3 potong kardus yang sudah dilubangi celah-celah kecil. Lilin kalau sudah diletakkan di depan kardus yang sudah dilubangi kecil ini, maka cahaya itu dia merambat lurus. Cahaya dari lilin ini dia sudah masuk di dalam celah-celah kecil yang ada ini, maka cahayanya akan merambat lurus. Siapa yang tidur di belakang? Abang. Merambat lurus. Sehingga lilin dan kardus ini yang ada terletak di atas meja ini disebut dengan cahaya merambat lurus. Yang kedua, kita masuk kepada sifat cahaya yang kedua, yaitu contoh sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak di rumah ada cermin kaca atau cermin? Ada. Ketika kita bercermin di depan kaca, maka wajah kita akan muncul atau dipantulkan. Contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan cahaya dipantulkan. Setelah kita berdiri di cermin, maka wajah kita akan muncul. Kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya seperti ini. Cahaya bisa menembus benda bening. Di dalam ruang kelas ini kita punya jendela. Jendela itu yang disebut dengan benda. Kacanya yang disebut dengan bening. Jadi benda bening. Terus matahari atau sinar matahari pagi yang disebut dengan cahaya. Cahaya itu kalau dia sudah cahaya tepat pada dia sudah menembus pada jendela tadi, maka pantulan cahaya itu dia masuk tembus ke dalam ruangan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Jadi sehingga disebut cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening ketika cahaya itu menembus di kaca jendela. Inilah contohnya. Bisa mengerti? Bisa. Kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu cahaya bisa
dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan, kita bisa lihat pada gambar yang ada di depan. Ini benda apa anak-anak? Pensil. Pensil. Gelas. Di dalamnya ada air. Pensil diletakkan di dalam air, maka cahayanya akan membiaskan. Contohnya seperti ini, anak-anak bisa lihat. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Dari gambar yang ada ini, Ibu rasa anak-anak bisa paham dengan sifat-sifat yang ada. Contoh sifat-sifat cahaya yang ada. Kita masuk ke cahaya yang contoh cahaya yang keempat, yang kelima. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa menguraikan. Cahaya bisa menguraikan. Anak-anak, di sini anak-anak lihat apa saja yang ada di dalam gambar ini. Pelangi, matahari. Di dalam ini, pelangi ini disebut dengan cahaya yang bisa menguraikan. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi sinar matahari. Kenapa sampai pelangi bisa disebut dengan cahaya menguraikan? Karena di sini kita bisa menguraikan dari warna hijau, warna apa lagi yang dipunya anak-anak? Sehingga cahaya pelangi ini disebut dengan cahaya yang diuraikan. Kita masuk lagi ke yang terakhir, sifat cahaya. Sifat cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Contohnya seperti ini, bola apa? Bola kasti. Anak-anak bisa lihat dan anak-anak juga tahu ini bola kasti. Ketika bola kasti ada di halaman atau di atas di ruangan terbuka, contohnya seperti di lapangan, ada dia punya garis putihnya seperti ini yang menghalangi bola, maka di situ ada dia punya pantulan atau dia punya bayangan yang ada di sini. Betul atau tidak kadang-kadang? Ini sampai di sini saja. Nah, ini yang kita pelajari tentang sifat-sifat cahaya pada siang hari ini, anak-anak. Sifat cahaya pada siang hari ini yaitu cahaya terdiri atas berapa bagian? Bagian yang Ibu sudah tayangkan satu per satu yang sudah dijelaskan tadi anak-anak. Sudah. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembagian LKPD, kita exdikin dulu agar menambah semangat anak-anak dan ibu guru. Bisa? Bisa! Semuanya berdiri.
Sudah, oke. Kelompok 2 sudah selesai menjawab. Kelompok 1 sudah selesai menjawab juga. Sudah, kelompok 1, 2, 3 sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah menjawab. Oke, kita sekali kalau kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah berarti kita kumpulkan lembaran LKD-nya besok. Mana? Yang kelompok 3. Mana? Kakak? Sudah? Sudah kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 juga sudah. Dan kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3. Hasil kelompoknya nanti dipresentasikan oleh ketua-ketua kelompok pada pertemuan berikut. Anak-anak semuanya duduk dengan rapi dan tenang. Oke, bisa duduk dengan rapi. Abang bisa duduk dengan rapi. Bisa. Jadi dari hasil jawaban kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3 tadi itu, hasil kelompoknya dipresentasikan pada pertemuan berikut. Sampai di situ saja. Selesai? Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, maka ketua-ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3 ini mana yang mau presentasikan yang lebih pertama?
disukai? Yang ini yang disukai. Sudah yang di sini yang disukai. Kelompok tepuk tangan untuk kelompok 3. Beralih ke kelompok 1. Mempresentasikan hasil kelompoknya. Sedikit keras. Sifat-sifat cahaya, emoji apa yang kelompok 1 sukai? Yang mana? Yang mana yang disukai emojinya? Oke. Tepuk tangan